kedua adalah non-fiksi. Fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan imajinasi atau khayalan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh fiksi itu? Apa saja? Yang bisa boleh angkat tangan. Yang termasuk teks fiksi. Ya, Mas Reza. Cerpen, novel, legenda. Oke. Jenis yang kedua adalah non-fiksi. Kalau non-fiksi adalah karangan yang apa itu berdasarkan fakta, jadi benar-benar terjadi. Siapa yang tahu contohnya non-fiksi? Biografi, betul. Terus apa lagi? Teks sejarah. Ya, teks sejarah, betul sekali. Itu adalah karangan yang benar-benar terjadi atau fakta. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur intrinsik dalam cerita teks. Ya. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tokoh, ketiga alur, dan keempat latar, kelima anak. Jadi anak-anak di dalam teks itu ada tokoh yaitu yang memerankan, ya. Yang kedua adalah apa? Alur itu adalah jalannya cerita, latar tempat terjadinya cerita, sedangkan amanat adalah pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Tadi Bapak sudah bagikan ya kalian sudah dengar ya, dongeng putri. Itu kalian simak ya, saya bacakan, simak ceritanya. Kemudian nanti saya bacakan, kalian tentukan mana yang termasuk tokoh ya. Kemudian latar unsur intrinsiknya kalian tentukan. Dongeng putri rambut merah dan burung emas. Ada dongeng yang mengisahkan putri rambut merah dengan seekor burung emas. Hiduplah seorang putri dengan rambut khas merahnya di dalam sebuah kerajaan. Keindahan rambut sang putri rupanya menarik burung emas untuk bertandang ke balkon kamarnya. Keduanya pun menjadi dekat sampai melakukan lagu pengantar tidur untuk seluruh rakyatnya secara bersama. Berkat senandung sang putri, rakyat yang ada di sekitar kerajaan selalu bermimpi indah hingga fajar menyingsing. Namun, semua tak berlangsung lama dan berubah ketika penyihir jahat mengubah rambut merah putri menjadi hitam. Putri kemudian merasa sangat sedih dan mencurahkan segala isi hatinya pada burung emas. Suatu ketika, ada seorang pangeran datang ke istana dan memberikan sehelai rambut merah milik sang putri. Rupanya pangeran tersebut adalah teman semasa kecil putri. Keberuntungan datang pada putri ketika rambutnya kembali berubah jadi warna merah. Setelah direndam oleh sang pangeran, berkat ketulusan pangeran tersebut, kekuatan penyihir jahat pun sirna. Akhirnya, sang pangeran memutuskan untuk menikahi putri rambut merah dan seluruh rakyat menyambut berita pernikahan putri dan pangeran dengan riang gembira. Nah, dari dongeng tersebut yang menjadi tokoh siapa? Putri rambut merah, betul. Sama burung emas. Terus siapa lagi? Pangeran, betul. Kemudian latarnya itu di mana? Di suatu kerajaan. Dari kisah yang belum Pak ceritakan, pesan moral apa yang bisa kalian ambil? Apa?
3. Baiklah, selanjutnya kelompok 2. Siapa kelompok 2? Reza. Ya, ayo masuk. Bacakan hasil diskusinya. Tugas menemukan unsur-unsur fiksi dalam cerita. Judul cerita Gemes Masjid yang Pura-Pura. Nomor 1, apa? Panjatkan pura-pura. Alur, maju, batas, hutan, amanat, untuk tetap rendah diri mau sehebat apapun. Ya, tetap rendah diri sehebat apapun. Itu amanah yang bisa kita ambil dari cerita dongeng si kancil dan kura-kura. Boleh ditambah, Mas Reza? Ya. Ya. Lanjut kelompok 3. Jadi dari kelompok 3 tadi ceritanya tentang dongeng anak gembala dan serigala. Amalah yang bisa diambil, kita itu tidak boleh berbohong dan mengajarkan anak-anak tentang kejujuran. Boleh ditambah nggak? Lanjut ke kelompok 4. Judul cerita Burung Merah Burung Putih. Tokoh nomor 1, Burung Merah, 2 Burung Putih, 3 Sang Papa, 4 Ibu Tiri, 5 Pangeran. Alur, maju, tata di rumah, amanat tidak boleh